Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari sekarang kita bercerita tentang analisis data. Proses analisis data itu akan berjalan lancar apabila data yang kita miliki sudah kita persiapkan sebaik-baiknya. Namun, terkadang ada kendala teknis yang sekiranya mengganggu untuk melakukan analisis data tersebut. Dari sisi entry data, ada beberapa kesalahan mendasar yang sebaiknya tidak dilakukan, sehingga kemudian proses analisis data dapat dijalankan dengan lebih baik. Dalam video ini, kita akan melihat 5 kesalahan mendasar dalam entry data yang akan menghambat proses analisis data yang kita inginkan. Yang pertama, data setiap unit objek ditempatkan di kolom secara vertikal, bukan secara horizontal. Teman-teman, kalau teman-teman memiliki aplikasi SPSS, katakanlah Minitab dan sebagainya, atau aplikasi yang terkait dengan statistika lainnya, struktur data yang diinginkan adalah seperti ini. Jadi karakteristik itu ada di kolom masing-masing dan data untuk setiap objek ditempatkan di setiap baris. Ini struktur data yang benar. Namun masih ada beberapa di antara kita yang menempatkan data ataupun mengentry datanya seperti ini. Jadi untuk nomor urut, jenis kelamin atau karakteristik lainnya dia tempatkan di baris masing-masing. Jadi, data untuk satu objek itu ada dalam satu kolom. Bagaimanapun juga, kalau strukturnya seperti ini, harus ada aktivitas tambahan untuk merubah struktur data. Walaupun akan dapat dilakukan dengan cepat, ya, apalagi dengan teknologi, namun paling tidak kita tidak paham bagaimana menempatkan ataupun menyimpan data dalam struktur yang benar. Yang kedua, data untuk satu karakteristik ditempatkan di beberapa kolom. Contoh, misalnya untuk karakteristiknya sama, yaitu prestasi akademik. Namun untuk klasifikasi yang berbeda, katakanlah buruk, kurang, cukup, baik, istimewa, akan diceklis ataupun ditandai di kolom yang berbeda. Ini bagaimanapun juga akan menyusahkan. Jadi sebaiknya kalau data prestasi katakanlah dibuatlah dalam satu kolom, hanya nanti kolom tersebut akan diisi data sesuai dengan klasifikasi yang dimiliki oleh nomor urutnya. Jadi kalau nomor 1 buruk, nomor 2 buruk, nomor 3 baik, dan seterusnya. Itu nggak masalah, itu akan lebih memudahkan untuk analisis data. Jadi inilah entry data yang baik untuk satu karakteristik. Walaupun klasifikasinya berbeda, tempatkan dalam satu kolom saja. Kesalahan mendasar ketiga adalah kita menampilkan beberapa data yang memiliki informasi yang sama. Contoh, tidak jarang di dalam kuesioner digali data mengenai tanggal lahirnya kapan, tapi kemudian ditanya pula usianya. Dengan demikian ketika data di entry pun tentunya akan di entry 2 kali. Padahal usia tidak perlu kita tanyakan lagi. Cukup nanti dengan tanggal lahir dan kita bisa hitung secara otomatis. Atau apabila teman-teman lebih concern kepada usianya, cukup tanya usianya saja. Tidak perlu tanggal lahirnya juga. Kesalahan mendasar keempat adalah satu data disimpan terpisah di dalam sel-sel yang berbeda. Contoh, untuk tanggal lahir, penempatan tanggal, bulan, tahun itu dipisahkan dalam sel yang berbeda. Sehingga kita pun akan kesulitan nanti menganalisisnya. Dengan kata lain, kita harus melakukan operasi tambahan sehingga dapat digabungkan menjadi satu informasi yang utuh. Kesalahan kelima adalah data dari satu unit observasi disimpan di lebih dari satu baris yang berbeda. Contoh,
kalau ada pengamatan mengenai beberapa karakteristik dan dalam waktu yang berbeda, misalnya sebelum dan sesudah treatment, ada yang mengentrinya di baris yang berbeda. Ini pun akan kesulitan kita untuk menganalisisnya. Kemudian, nah ini yang seharusnya jadi data dari satu unit observasi yang sama, kemudian kita tempatkan di baris yang sama. Ini akan lebih memudahkan untuk proses analisis. Teman-teman, tentunya masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang dapat terjadi ketika melakukan entry data. Hanya itu 5 contoh terbanyak yang sering saya temui ketika saya melakukan konsultasi ataupun melakukan diskusi dengan teman-teman yang meminta pendapat saya. Nah, hal-hal tersebut perlu kita hindari, paling tidak untuk mengefisienkan waktu yang digunakan dalam proses analisis. Walaupun demikian, memang dengan kemajuan teknologi, hal-hal kecil seperti itu dapat dieliminir ataupun ditanggulangi dengan cara-cara tertentu. Namun demikian, kembali kepada prinsip pengentrian data, apabila data semakin banyak yang dientry, apalagi dientry secara manual, akan memungkinkan lebih banyak terjadinya kesalahan yang lain. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sehingga nantinya teman-teman lebih berhati-hati dalam proses entry data, sehingga analisis yang dilakukan akan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat. Kalau memang informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan sebarkan juga ke teman-teman yang lain agar dapat menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.